Kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi, jaring jerat syaitan di dalam menjaring, menjerat, menggoda manusia, menggelincirkan manusia itu ada 7. Ya. Yang pertama utama mereka itu dijerat dengan kesyirikan dan kekufuran. Ya, penyembahan terhadap berhala, ya, sajen kepada tempat-tempat angker, ya, meminta kepada para wali yang ada di kuburan-kuburan, semuanya adalah tipu muslihat syaitan untuk menjebak manusia ke dalam kesyirikan, kekufuran. Kalau tidak bisa, maka dijebak dengan kebid'ahan. Melakukan berbagai macam acara-acara bid'ah, ya, zikir bid'ah, ya, ibadah bid'ah, supaya apa? Supaya menguatkan hubungan mereka dengan jin, melemahkan hubungan dia dengan Allah. Ya, sehingga betul kata para ulama, al-bid'atu ahabbu ila iblis minal ma'siyah. Bid'ah itu lebih dicintai oleh iblis ketimbang maksiat. Masya Allah. Kalau tidak bisa juga, maka dijerat dengan bukan dosa-dosa besar. Korupsi, merampok, mencuri, menipu, ya, riswah, riba, ya. Semuanya adalah dosa-dosa besar yang setan gunakan untuk menjerat manusia. Ya, nasallahu. Kemudian kalau nggak bisa juga, dibikin meremehkan dosa-dosa kecil. Akhirnya menumpuk. Karena tidak ada dosa bersama istighfar dan tidak ada dosa kecil karena israr. Jadi kalau dosa kecil itu dilakukan terus-menerus, maka juga nggak akan jadi kecil karena numpuk menjadi besar. Tuh. Kalau dia juga tidak bisa, maka dia dijerat oleh syaitan dengan cara sibuk dengan perkara mubah, meninggalkan hal yang wajib. Itu. Kadang sibuk bersepedaan, sibuk dengan olahraga, meninggalkan melantarkan kewajiban keluarga, kewajiban agama berupa sholat. Jalan-jalan juga begitu. Kadang-kadang dengan jalan-jalan itu melupakan suatu yang wajib. Allahu Akbar, dahsyat. Dan itu merupakan suatu hal yang tidak mudah dipahami oleh orang. Banyak di antara kita, di tengah kita. Jangankan awam, kadang-kadang sudah ngerti pun bisa terjebak di dalam hal sibuk dengan perkara yang mubah, menelantarkan kewajiban. Kalau tidak bisa juga, dibikin dia itu sibuk dengan perkara yang utama, meninggalkan sesuatu yang lebih utama. Tahajud utama, sibuk rajin tahajud, tapi sholat subuhnya tidak pernah ke masjid. Ini adalah jerat syaitan, tipu muslihat syaitan yang sangat lembut. Sedekah adalah baik, tetapi dia rajin sedekah, tapi hutangnya tidak pernah dipikirkan. Ini adalah syaitan. Karena membayar utang itu wajib, sementara sedekah itu sunnah. Itu kan gitu. Terus kemudian di sana ada orang yang Masya Allah sibuk belajar bahasa Inggris, bahasa Prancis, tapi bahasa Arab tidak dipelajari. Bahasa Arab lebih utama daripada Inggris, Prancis, ya ikhwan. Tuh. Orang sekarang tata cara wudhu, sholat aja nggak tahu. Tapi subhanallah dalam masalah ilmu teknologi sudah sangat menguasai. Ini setan. Karena mengenali tata cara wudhu, mengenali sholat itu fardu ain. Ya. Sementara ilmu-ilmu ini bisa hukumnya paling banter itu fardu kifayah kalau nggak sunnah. Makanya membuat satu skala prioritas di dalam berumah tangga, di dalam berekonomi, dalam bersosial, dalam berdakwah, itu kita harus jeli, kita harus hati-hati, supaya kita tidak terjebak oleh tipu muslihat syaitan. Masalah dagang juga begitu. Kadang-kadang kita terjebak dengan tipu muslihat syaitan tanpa sadar. Dalam bersosial juga begitu.
dalam berbisnis, dalam bekerja, ngantor, dalam berpolitik terutama. Wah, udah hancur. Apalagi politiknya menggunakan teorinya Machiavelli ya. Ini itu apa namanya? Satu Machiavelli ya. Satu teori di mana orang itu kalau ingin sukses berpolitik hendaknya memperalat agama untuk kepentingan politiknya. Bukan memperalat politik untuk kepentingan agamanya, tidak. Jadi menundukkan politik untuk agama, tapi menundukkan agama untuk politik. Itu tipu muslihat. Nah yang terakhir kalau tidak bisa 1, 2, 3, 4, 5, 6, maka yang ketujuh adalah dibunuh. Nabi Zakaria dibunuh, Yahya dibunuh. Nabi Muhammad pun nyaris. Ya, wallahu a'lam.